Bab 1281. Pengantin pria sangat marah. Kalian lebih baik memikirkan konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Dia tidak bisa menyelesaikan. Penduduk desa mengusirnya. Justin melemparkan buket pengantin ke lantai dan menginjaknya. Aku bersumpah kalian akan datang merangkak kembali dan memohon padaku. Dia melesat keluar rumah. Sebuah suara dingin berbicara, apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Penduduk desa terkejut dan melirik ke arah suara itu. Mereka memperhatikan bahwa pria muda itu yang duduk di kursi tengah. Justin menghentikan langkahnya dan menatap Zeke tak percaya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Zeke menjawab, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganku. Bajingan sombong. Justin meludahi Zeke, ayahku adalah orang kedua di Biro Perencanaan Pertanahan, dan aku akan segera menggantikannya. Menurutmu siapa dirimu, gubernur? Zeke terkekeh, seorang gubernur bukan apa-apa bagiku. Kerumunan heboh mendengar ucapannya. Pemuda ini sangat sombong sehingga dia bahkan berani meremehkan gubernur. Dia akan menderita di tangan gubernur jika dia tahu tentang ini. Justin ditampar. Kau benar-benar satu-satunya, saudaraku. Kurasa kita bisa bergaul dengan baik jika kau tidak mencoba membela mereka hari ini. Keserakahan serigala bangkit tiba-tiba dan berlari ke arah Justin. Dia menamparkan wajahnya, keras. Kamu tidak layak memanggilnya, kakak. Kamu mempermalukannya. Justin menangkup pipinya saat dia jatuh ke lantai karena momentum tamparan itu. Dia melebarkan matanya pada keserakahan serigala. Seorang petani baru saja menamparku. Aku tidak bisa menerima ini. Penduduk desa tercengang. Pemuda ini terlalu gegabah. Jika Justin membalaskan dendamnya, mereka berdua akan menanggung murkanya. Tunggu saja. Kamu akan membayar untuk ini. Justin meraung pada keserakahan serigala. Zeke menoleh ke Wall Street dan bertanya, bagaimana pengaturannya? Keserakahan serigala melihat waktu. Kurasa mereka akan segera datang. Kerumunan itu bingung. Apa yang mereka bicarakan? Pengaturan apa? Tiba segera. Sebuah musik sedih bisa terdengar datang dari jauh. Tampaknya musik sedang menuju ke arah mereka. Penduduk desa saling bertukar pandang dengan rasa ingin tahu dan berjalan keluar untuk melihat-lihat. Zeke tersenyum pada Tyler. Tuan Collins, mari kita lihat apakah Anda puas dengan pengaturan saya. Tyler tersenyum. Pengaturan Grid Marshal tidak akan pernah mengecewakan. Mereka bertiga menuju keluar dan mereka bisa melihat konvoi tentara mendekati mereka. Jalan itu hanya akan mengarah ke Fort Bliss. Tidak diragukan lagi konvoi tentara sedang menuju ke arah mereka. Fort Bliss telah diisolasi selama beberapa tahun. Mengapa ada konvoi tentara di sini? Penduduk desa mengira konvoi itu ada di sini untuk merepotkan mereka. Justin membalas, kamu pikir tentara tidak bisa sampai di sini? Betapa delusinya. Mereka pasti di sini untuk menyingkirkan kalian semua hooligan. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Biarkan Samantha menikah denganku dan menjadi pelayanku. Aku akan melakukannya pertimbangkan untuk meminta ayahku memohon untukmu. Penduduk desa memandang Samantha saat ekspresi mereka menegang. Dia merasa marah pada nasib malangnya sendiri, dan reaksi pertamanya adalah memohon pada Justin. Namun, Zeke menepuk pundaknya. Jangan khawatir, Samantha. Aku mendukungmu. Bab 1282. Samantha tidak bisa mempercayai kata-kata Zeke. Dia melirik Tyler dan mencoba meminta pendapatnya. Orang tua itu hanya tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir. Kamu bisa mendengarkannya. Penduduk desa lebih ingin tahu tentang identitas Zeke sekarang. Siapa orang ini? Mengapa dia mendapat kepercayaan Tuan Collins? Musik duka konvoi tentara terdengar mendekat dan mendekat. Penduduk desa gempar saat melihat rombongan konvoi tentara. Mereka pernah melihat band ini di TV sebelumnya. Band akan muncul setiap kali ada pemakaman Eight Treasures Mountain. Hanya pejabat terhormat yang mendapat kehormatan dikuburkan di Gunung Delapan Harta Karun. Memiliki band sebagai pawai pemakaman saja adalah simbol status terhormat dan kehormatan tinggi. Mengapa mereka ada di sini hari ini? Band itu berhenti di depan rumah Samantha. Para penduduk desa melirik ke arah kelompok itu. Namun, mereka memiliki ekspresi ketakutan dan keterkejutan di wajah mereka. Konvoi tentara membentang di luar pandangan mereka. Sepertinya ada setidaknya ribuan kendaraan militer.
Peti mati ditempatkan di atas setiap kendaraan militer. 10 tentara akan menjaga setiap kendaraan. Setidaknya 100.000 tentara menjaga 10.000 peti mati. Mengapa tentara membawa peti mati di sini? Apakah mereka di sini untuk membunuh kita semua? Namun, Fort Bliss tidak memiliki populasi lebih dari 10.000. Justin tertawa histeris. Kalian lihat ini. Tentara telah membawa peti mati untuk kalian. Kalian sebaiknya menyerah dan bunuh diri. Saya tidak berpikir kalian akan memiliki tubuh yang utuh jika mereka bergerak. Kata-kata Justin membuat mereka semua bergidik. Mereka hancur. Namun, Tyler berteriak, "Kenapa terburu-buru? Aku mendukungmu." Dia sangat sadar bahwa peti mati itu bukan untuk penduduk desa. Pahlawan yang gugur dari tim tentara bayaran segel mungkin terbaring di peti mati itu. Musik duka itu berhenti. Para prajurit yang menjaga peti mati turun dari kendaraan militer dan membentuk dua barisan. Pemimpin bertanya dengan keras, "Apakah Anda anggota keluarga dari tim Mercenary Cell?" Wajah penduduk desa tenggelam. Jadi mereka benar-benar ada di sini karena tim tentara bayaran segel. Tidak ada yang menjawab pemimpin konvoi karena takut. Pada akhirnya, Tyler menjawabnya, "Itu benar. Kami adalah anggota keluarga dari tim Mercenary Cell." Wajah pemimpin itu muram. "Anggota keluarga dari sel Mercenary Team, mohon terima pesanan." Tyler menjawab dengan lantang, "Saya Tyler Collins, pemimpin tim Mercenary Cell. Saya mewakili semua anggota keluarga sel Mercenary Team untuk menerima perintah." Pemimpin konvoi mengumumkan, tim Mercenary Cell telah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian rahasia. Mereka masing-masing dihormati sebagai martir kelas S dan lencana perdamaian. Apa? Penduduk desa riuh dengan kegembiraan. Bahkan Tyler terkejut dengan penghargaan anumerta. Mengesampingkan lencana perdamaian, dihormati sebagai martir kelas S saja tidak pernah terdengar. Kehormatan tinggi ini jauh melampaui harapan Tyler. Sementara penduduk desa tercengang di luar pemahaman, pemimpin konvoi mengeluarkan bendera merah dan mendekati Tyler. Setelah pertimbangan dan penyelidikan yang cermat oleh para petinggi, telah diputuskan bahwa tim tentara bayaran segel akan dianugerahi pemakaman kenegaraan secara anumerta. "Tuan Collins, terimalah bendera ini." Air mata Tyler jatuh di bendera merah saat dia menerimanya dengan tangan gemetar. "Saudara-saudara, sekarang Anda dapat beristirahat dengan tenang." Dia berjalan ke peti mati dan meletakkan bendera merah di atas salah satu peti mati saat dia berlutut dan memberi hormat. "Saudaraku, istirahatlah dengan tenang. Nama kita akhirnya dibersihkan." Bab 1283. Penduduk desa Fort Bliss baru menyadari bahwa kerabat mereka ada di dalam peti mati. Mereka akhirnya kembali. Nama mereka akhirnya dibersihkan, dan bahkan dihormati secara anumerta, yang pantas mereka dapatkan. Mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Penduduk desa Fort Bliss berlutut dan memberi hormat sambil meratap. Hanya tangisan yang baik yang bisa membebaskan mereka dari kemarahan yang mereka derita selama bertahun-tahun karena perlakuan tidak adil. Wajah Justin memucat karena pergantian peristiwa. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menerima kenyataan. Orang-orang yang dia benci sekarang setara dengannya, atau mungkin bahkan lebih tinggi di tiang totem daripada dirinya sendiri. Dia berjalan ke arah pemimpin dan menanyainya, "Dari mana asalmu?" Menghormati lebih dari 10.000 orang sebagai martir kelas S dalam sekali jalan tidak pernah terdengar. "Siapa yang mengizinkan ini?" Pemimpin itu tanpa ekspresi. "Kenapa? Apakah kamu meragukan kami?" Justin terkejut dengan tatapan tajam pemimpin konvoi itu dan buru-buru menjelaskan dirinya sendiri, Tidak. Aku hanya bertanya." Tatapan pemimpin konvoi jatuh pada Zeke. Dia adalah orang yang menghormati mereka sebagai martir kelas S dan mengatur pemakaman kenegaraan. "Apa?" Justin bahkan lebih marah. Siapa dia untuk menghormati orang sebagai martir kelas S dan mengatur pemakaman kenegaraan? Pemimpin itu tersenyum. "Tolong buka matamu untuk melihat sendiri." Kemudian pemimpin itu mendekati Zeke dan berlutut di depannya. "Unit 301, melaporkan penyelesaian misi. Tolong instruksikan langkah kami selanjutnya, Grid Marshal." Zeke menjawab, "Kalian tinggal untuk memperbaiki rumah dan membangun fasilitas untuk anggota keluarga dari tim tentara bayaran segel." "Ya, Marsekal Agung." Tangisan itu berhenti saat udara menjadi hening. Semua mata tertuju pada Zeke. "Marsekal Agung. Dia adalah Marsekal Agung."
The Great Marshal sendiri membersihkan nama-nama dari sel mercenari tim dan menganugerahi mereka kehormatan anumerta dari S-Kelas Martir. Kehormatan tinggi itu memiliki jasa yang luar biasa. Penduduk desa yang berlutut di peti mati berbalik untuk berlutut ke arah Zeke sebagai gantinya. Suara mereka memanggilnya saat Marsekal Agung bergema. Zeke melirik Justin. Yang terakhir sekarang menggigil ketakutan saat kakinya berubah menjadi jeli dan merosot ke lantai. Di luar imajinasinya, Marsekal Agung akan hadir di Samantha dan pernikahannya sendiri. Dia akan berlutut untuk menikahi Samantha jika dia tahu orang besar seperti Zeke adalah tamu mereka. Dia mungkin bisa memiliki koneksi dengan Great Marshal dalam kasus itu. Bahkan berhubungan jauh dengan Marsekal Agung akan menjadi jaminan bagi keluarganya untuk memiliki masa depan yang cerah. Dia melewatkan kesempatan bagus hari ini. Zeke mengumumkan, dia menyalahgunakan wewenangnya dan bahkan memaksa orang menikah. Bawa dia pergi dan selidiki secara menyeluruh untuk mendapatkan hukuman yang berat. Pemimpin konvoi membawa Justin pergi secara pribadi. Bab 1283. Justin terguncang sampai ke intinya dan memohon pada Zeke. Tolong selamatkan hidupku, Great Marshal. Aku telah mempelajari kesalahanku. Samantha, tolong selamatkan aku. Kita sudah lama bersama. Kamu tidak bisa menutup mata untuk ini. Namun, dia hanya disambut oleh pukulan sang pemimpin. Justin tersingkir oleh pukulan itu. Tyler berjalan ke Samantha dan membantunya berdiri. Samantha, apakah kamu puas dengan hadiah pernikahanku? Penduduk desa baru menyadari bahwa ini adalah hadiah pernikahan yang dibicarakan Tyler. Itu memang hadiah besar. Samantha merasakan rasa syukur yang luar biasa. Tuan Collins, saya tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya atas hadiah itu. Ini akan menjadi hadiah terbesar yang pernah saya terima dalam hidup saya. Zeke berkata kepada Samantha, saya minta maaf karena baru menyadari keberadaan Anda sekarang. Anda semua telah menderita kemarahan selama bertahun-tahun. Saya akan memastikan untuk membayar 2 kali lipat apa yang negara berhutang kepada Anda. Samantha, apakah Anda memiliki keinginan lain? Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Samantha sedikit malu di hadapan Zeke. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, aku ingin menjadi tentara dan melindungi kedamaian negara, seperti ayahku. Bab 1284. Kami juga. Jawab rombongan pengiring pengantin. Zeke tersenyum. Sepertinya keturunan dari sel mercenari tetap kuat. Keserakahan serigala, kamu akan melatih mereka mulai sekarang. Aku ingin mereka menjadi kelompok jenderal wanita pertama di Rahasia. Keinginanmu adalah perintah untukku. Keserakahan serigala memberi hormat. Ketika Collins pergi dengan Zeke dan Walsgrid, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, untuk melihat benteng Bart yang jauh, menghela nafas, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar hidup untuk melihat benteng Bart mendapatkan kembali kejayaannya. Ini belum sempurna, jawab Zeke. Tidak sampai aku mengetahui siapa yang membantai sel mercenari. Aku harus membalaskan dendam mereka. Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Chris Black sedang bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri di rumahnya. Sayangnya, yang paling menyakitkan baginya bukanlah cedera fisiknya, melainkan cedera mentalnya. Selain kehilangan tambang batu rohnya, Chris kehilangan kelima prajurit Archduke-nya, yang telah dia sia-siakan dengan banyak usaha. Sayangnya, kelima prajurit terlatih telah tewas di mausolem kekaisaran. Chris sendiri juga terluka. Dia telah menderita kerugian ganda, dan itu adalah pertama kalinya dia dipermalukan dengan cara seperti itu. Meskipun demikian, Chris tidak memiliki nyali untuk membalas dendam. Ini karena seorang prajurit kelas raja ditugaskan untuk menjaga tambang. Dia adalah seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh Chris. Tidak dapat menghadapi prajurit kelas raja secara langsung, Chris bahkan berpikir untuk bersekutu dengan prajurit itu untuk mendapatkan beberapa batu roh. Namun, sangat disayangkan bagi Chris, karena prajurit kelas raja menyembunyikan wajahnya sepanjang waktu. Chris pernah curiga bahwa prajurit itu adalah Marsekal Agung, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu karena Marsekal besar telah benar-benar menghabiskan kekuatan hidupnya. Bahkan batu roh tidak dapat membantu Marshal pulih, apalagi membantunya menjadi prajurit kelas raja. Chris menyimpulkan bahwa hanya ada satu orang lagi yang memenuhi kriteria. Ares dari keluarga Tisleton di Rahasia, yang kekuatannya sedikit kurang, di belakang Marsekal Agung. Sejak Marsekal Agung kehilangan kekuatannya,
Ares menjadi yang terkuat di Rahasia. Juga, Ares tidak terlihat baru-baru ini, yang hanya membuat Chris merasa yakin bahwa Ares adalah prajurit kelas raja. Pikiran seperti itu menyebabkan kegembiraan dalam diri Chris. Sekarang, hanya satu kendala yang tersisa, mendekati Ares dan mendapatkan batu roh. Chris merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia membuat rencana. Sejak putranya, Connor Black, berlatih dengan putra kedua Ares, Clyde Tisleton, di sekolah tentara, Chris berpikir bahwa mereka dapat membantu menjembatani kedua keluarga bersama. Chris segera memanggil putranya. Connor adalah putra bungsu Chris dan orang yang paling dia cintai. Connor mewarisi semua sifat ayahnya dan merupakan seorang maniak pertempuran sejak usia muda. 5 tahun setelah bergabung dengan militer, Connor berhasil menjadi seorang jenderal, karena ia segera mengembangkan salah satu pasukan khusus yang paling efisien di Rahasia, Tim Firewall. Tim Firewall akan selalu mencetak 3 besar dalam pertandingan militer tahunan. Keberhasilan ini membuat Chris menaruh harapan besar pada putra bungsunya. Setelah mendengarkan apa yang ayahnya katakan, Connor menghela nafas. Marsekal Agung dulu pernah menang atas Ares. Heck, dia bahkan melumpuhkan 2 pewaris pertama Tisleton. Semua orang mengira Tisleton akan jatuh setelah itu. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar akan kembali. Dengan Ares maju ke kelas raja dan Marsekal Agung kehilangan semua kekuatannya, Rahasia sekarang akan menjadi milik Ares. Aku ingin kamu berteman dengan Clyde untuk mendapatkan beberapa batu roh dari mereka. Apa menurutmu itu bisa dilakukan? Serahkan padaku, ayah, Connor meyakinkan. Aku pernah membantu Clyde di sekolah militer. Memang, kita sudah lama tidak berhubungan, tapi dia masih berhutang budi padaku. Aku yakin dia masih berterima kasih atas bantuanku. Bab 1285. Chris senang mendengar kata-kata putranya. Bilah saluran hijau. Emosi Clyde sangat buruk. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam pada Zeke karena melumpuhkan kedua lengannya. Oleh karena itu, ia menghabiskan sebagian besar hari-harinya dengan mabuk. Clyde tidak tahu bagaimana hidup jika bukan karena alkohol. Meskipun dia telah mendapatkan 1 set kaki palsu, dia masih belum terbiasa dengan itu. Dia belum bisa untuk mengambil gelasnya sendiri. Karena itu, dia sering diberi makan oleh pacarnya. Sementara Clyde menenggelamkan dirinya dalam alkohol, sekelompok preman duduk di samping mereka dan mulai menggoda pacarnya. Para preman bahkan berpura-pura tidak sengaja menyentuh pacar Clyde, yang membuatnya semakin marah. Bahkan jika dia lumpuh, dia masih pewaris kedua keluarga Tisleton, posisi yang masih harus ditakuti oleh sekelompok preman kecil. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Persetan atau aku akan menguburmu hidup-hidup di kuburan kakek nenekmu sendiri. Clyde meraung. Kamu, orang cacat. Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan itu. Para preman langsung menertawakan Clyde dan menoleh ke pacarnya. Hei, sayang, kecantikanmu disia-siakan untuk orang seperti dia. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kami akan membuatmu merasa seperti berada di surga setiap hari. Dengan itu, para preman mulai menggerakkan tangan mereka ke tubuh pacar Clyde. Pacar Clyde mencoba melarikan diri, tetapi salah satu preman telah menariknya kembali ke dalam pelukannya. Clyde hanya bisa mengamati dengan marah, saat wanita itu diedarkan seolah-olah dia adalah mainan. Dia mencoba menendang salah satu preman, tetapi lawannya lebih cepat. Penjahat itu memegang botol bir dan menghantamkannya ke kepala Clyde. Clyde merasakan sakit yang tajam di tengkoraknya, saat cairan hangat menetes ke kepalanya, menutupi penglihatannya. Aku sangat tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melawan beberapa preman kecil. Aku bahkan tidak bisa melindungi pacarku sendiri. Clyde berteriak di kepalanya ketika dia mulai berpikir untuk mengambil nyawanya sendiri. Di tengah keputusasaannya, sebuah botol terbang entah dari mana, menabrak preman yang memeluk pacar Clyde. Penjahat itu berteriak ketika dia melepaskan wanita itu dalam pelukannya. Pacar Clyde dengan cepat berlari ke sisinya saat dia terisak, sayang, ayo pergi. Dengan cepat, Clyde menarik pacarnya di belakangnya tanpa sadar, menyeka darah dari matanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah dari mana botol itu terbang. Dia segera melihat seorang pria yang seumuran dengannya berjalan ke arah mereka. Pria itu memiliki salah satu senyum terdingin yang pernah dilihat Clyde. Dia berjalan ke Clyde dan menyerahkan sapu tangannya. Clyde, ingat aku.
Clyde memandang pria yang berdiri di depannya dan merasa aman, untuk pertama kalinya. Anda. Apakah kamu begitu pelupa? Pria itu tertawa. Ini aku, Connor, dari Akademi Militer Northville. Connor, aku ingat kamu. Sudah berapa lama? Clyde menyapa dengan penuh semangat. Terlalu lama, saudaraku, Connor tersenyum. Ayo menyusul nanti. Aku akan membantumu mengurus beberapa serangga dulu. Saat mereka sedang berbicara, para preman itu mulai mengepung mereka. Mereka adalah preman yang telah menguasai jalan tempat mereka berada. Bahkan pemilik bar pun takut pada mereka. Kamu bajingan. Kamu berani melakukan ini pada saudara kita. Salah satu preman memarahi, sebaiknya kau potong tanganmu dan minta maaf, atau kami akan membuatmu menghilang dari muka bumi ini.